Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum sa'idu ila jannatin na'im. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, khatib berwasiat untuk pribadi serta seluruh jamaah sekalian untuk sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Karena takwa merupakan mustika yang paling indah di dalam menghiasi hidup dan kehidupan kita. Takwa merupakan ajimat penyelamat dari berbagai kesesatan dunia maupun akhirat. Takwa merupakan senjata yang paling ampuh di dalam melawan berbagai pesona godaan setan yang sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu berbekalah dalam setiap derap langkah kehidupan kita, dan sebaik-baiknya bekal, seindah-indahnya bekal, sekuat-kuatnya bekal adalah bersenjatakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba Allah yang memiliki komitmen takwa yang tinggi ke hadirat Allah Rabbul Izzati, tiada puncak yang paling ia cari ia nanti kecuali meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tangga yang harus ditempuh adalah mengenal Allah itu sendiri. Sedangkan untuk mengenal Allah, para ulama menuntun kita agar mengenal diri kita masing-masing. Terdapat postulat dalam dunia Islam yang sangat terkenal. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Sedangkan untuk mengenal diri, diupayakan mengajukan 5 pertanyaan mendasar yang sama-sama harus kita temukan jawabannya secara hakiki dan pasti. 5 pertanyaan itu adalah: siapakah kita? Di manakah kita sekarang? Apa tugas pokok kita? Bagaimana cara melaksanakan tugas pokok itu? Dan apa pahala atau siksa hubungannya dengan tugas pokok yang diberlakukan kepada kita semua? Hadirin sedang Jum'ah, 5 pertanyaan ini kalau dijawab oleh logika kita, akan ada logika orang lain yang membantahnya. Kalau dijawab sesuai dengan pengalaman kita, ada segudang pengalaman orang lain yang berbeda dengan pengalaman kita. Tetapi ketika 5 jawaban ini, 5 pertanyaan ini kita jawab dengan ajaran agama Islam atau dinul Islam, dan Islam punya referensi utama Al-Quranul Karim, yang Al-Quran itu diawali dengan suratul Fatihah sebagai preambul Al-Quran atau garis-garis besar Al-Quranul Karim. Ini adalah jawaban yang pasti untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan mendasar tadi. Pertanyaan pertama, siapakah kita? Dijawab oleh ayat Bismillah, Alhamdulillah. Bukankah Islam mengajarkan kepada kita ketika mengawali sesuatu itu diawali dengan basmalah, dan mengakhiri sesuatu selesainya kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Ini bukan hanya ajaran yang harus kita lakukan setiap hari sebagai bagian akhlak Islam yang tinggi, tetapi kalau direnungkan maknanya yang sangat dalam, mengisyaratkan sesuatu yang sangat berarti. Ketika kita mengawali sesuatu dengan basmalah, mengingatkan bahwa kita berasal dan asal kita dari Allah.
Ketika kita selesai atau mengakhiri sesuatu, dan sesuatu itu setelah berakhir kita akhiri dengan hamdalah, mengingatkan kepada kita bahwa kita akan berakhir, dan berakhir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut sebagai makhluk. Karena di antara hukum yang berlaku pada makhluk adalah makhluk selalu terikat dengan hukum awal. Sesuatu yang terikat dengan hukum awal, dia akan terikat dengan hukum akhir. Sesuatu yang berawal pasti akan berakhir. Sesuatu yang berakhir pasti berawal, dan itu disebut sebagai makhluk. Sedangkan Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang tidak berawal, dan karena tidak berawal maka ia tidak berakhir. Karena itu para filosof mengartikan Allah sebagai zat yang maha ada. Ada setelah yang ada ini ada. Ada setelah yang ada ini ada, dan ada setelah yang ada tiada. Dengan ungkapan yang lain, huwal awal wal akhir, Allah itu yang awal tanpa mulai dan akhir tanpa penutup. Maka siapakah kita? Kita adalah makhluk yang berasal dari Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah. Kalau kita renungkan dengan seksama, Allah menciptakan kita dari tanah. Setiap hari kita menginjak tanah, dan suatu saat kita akan terbatas, akan kembali berpisah antara ruh dengan jasadnya, yang jasadnya dimasukkan ke lubang tanah. Ketika masuk ke lubang tanah, Nabi menyampaikan pesan kepada kita, yatba'u ala janajah salasah, yang mengantar itu hanya 3 hal saja, yaitu ahlikum, keluarganya. Keluarga yang paling mencintai dan dicintainya hanya mengantar sampai di atas kuburan. Sedangkan ketika jenazah dimasukkan ke lubang kubur, semuanya meninggalkan, dan 3 langkah terakhir mulai kita masuk kepada alam yang baru yang disebut dengan alam barzah. Yang masuk menyertai ke lubang kubur, malikum, harta kita, tetapi harta yang dibawa hanyalah sehelai kain kafan yang putih bersih menyelimuti badan, bertahan 40 hari 40 malam. Karena lepas dari 40 hari 40 malam, sangat boleh jadi habis dimakan rayap, dimakan semut, dimakan cacing. Mula-mula binatang tanah memakan bagian harta yang kita bawa, kain kafan. Kain kafan terkelupas habis. Binatang tanah memangsa kulit kita, kulit pun terkelupas habis. Lalu memakan daging kita, daging pun terkelupas habis. Sumsum dan balung pun tidak disisakan, yang tersisa hanyalah tulang belulang. Ketika manusia sudah jadi tulang belulang penghuni tanah, tidak ada kegagahan yang nampak di situ, tidak ada ketampanan yang nampak di situ, tidak ada lagi kekuasaan yang nampak di situ, berhimpit dengan tanah yang tidak bisa dimaknai secara materi lagi. Sedangkan yang akan bermanfaat dan bermakna selanjutnya adalah amalikum, amal yang kita bawa. Karena itu Nabi mengingatkan, seluruh amal anak Adam akan terputus ketika ruh terpisah dengan jasadnya, kecuali 3. Meninggalkan anak yang soleh, meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sodakoh jariyah atau kebaikan yang diberikan manakala hidupnya. Hadirin sedang Jum'ah rahimakumullah. Jadi siapapun kita adalah makhluk yang berasal dari Khalik. Di manakah kita sekarang? Pertanyaan kedua ini dijawab dengan ayat berikutnya. Kita sekarang berada dalam Ar-Rahmanir Rahim dan Maliki Yaumiddin. Kita sekarang berada di dalam genggaman kasih sayang Allah, di bawah kerajaan Allah yang menguasai hari kemudian. Maka kalau kita setiap hari bisa menghirup udara segar pemberian Allah, kalau kita berangkat ke pantai bisa melihat indahnya ombak-ombak bergumul menghempas ke tepian pantai, kalau menatap ke gunung, kita bisa menyaksikan gunung-gunung tinggi menghijau berpayungkan awan. Kalau kita menyaksikan kuningnya hamparan sawah laksana permadani yang dihamparkan, kita sekarang berada di dalam genggaman kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai saja Allah yang punya dunia dan seluruh isinya ini mengisyaratkan atau mensyaratkan hambanya yang bisa menghirup udara segar adalah hambanya yang malam tadi qiyamul lail, maka habis sudah mereka yang malam tidak qiyamul lail, pagi-pagi tidak bisa lagi menghirup udara segar pemberian Allah. Andaikan Allah syaratkan yang bisa melihat
indahnya ciptaan Allah adalah mereka yang matanya basah karena taubat, memperbanyak istighfar atau melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah mereka yang tidak beristighfar dan tidak bisa melihat ayat-ayat Allah, maka tidak Allah izinkan melihat tanda-tanda kekuasaannya di jagat raya ini. Bahkan lebih dari itu, ketika kita masuk surganya Allah, itu semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi berpesan kepada kita semua, irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Kasihi yang di bumi, Allah yang di langit akan mengasihi kita semua. Membangun hablum minanas yang maksimal. Begitu pula kalau baca Al-Quranul Karim, surah pertama adalah suratul Fatihah, isi, esensi dan substansinya tentang hablum minallah. Tetapi surah terakhir, surah An-Nas, mengingatkan pentingnya hablum minanas. Demikian pula dalam susunan Pancasila, diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa, diakhiri sila kelimanya kemanusiaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik-baiknya ibadah mahdhah adalah ibadah yang merefleksi pada kehidupan sosial, mewujud pada akhlak yang semakin karimah. Pertanyaan ketiga, apa tugas pokok kita? Dijawab oleh ayat ihdinas siratal mustaqim. Tugas pokok kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada ayat berikutnya, tugas pokok manusia diciptakan Allah ke marcapada ini, ke alam buana ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, untuk beribadah hanya kepada Allah dan bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Spirit ibadah ini sudah sejalan dan sejalin dengan apa yang dihimbaukan oleh para orang tua kita dahulu di Tatar Pasundan. Munjung ulah ka gunung, muja ulah ka sagara. Ini ada ajaran tauhid, yang disembah adalah Allah, yang dimohon adalah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada baris-baris berikutnya harus kita tinjau kembali, karena pepatah itu mengatakan munjung kudu ka indung, muja kudu ka bapa. Islam tidak punya konsep Tuhan indung dan Tuhan bapa. Agama dan keyakinan lain yang punya konsep Tuhan indung, Tuhan bapa. Islam dengan tegas sekali memuja dan memuji Allah. Hanya Allah yang dipuja dan dipuji. Ibu Rama wajib dipusti-pusti, tapi Allah wajib dipigusti. Ini kemudian yang ditegaskan oleh surah Al-Isra ayat ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita diperintahkan beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukannya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsan kepada ibu dan bapa. Oleh karena itu, ajaran ini mestinya munjung ulah ka gunung, muja ulah ka sagara, munjung ulah ka indung, muja ulah ka bapa, munjung ka Allah anu maha agung, muja ka Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas pokok kita. Wa iyyaka nasta'in, dan bermohon pun hanya kepada Allah. Beribadahnya kepada Allah, mengabdinya kepada Allah, maka bermohon hanya kepada Allah. Allah menantang bagi hamba-hamba yang beriman, ud'uni astajib lakum, menggunakan sigatulil amr. Ud'uni, bermohonlah kepadaku. Al aslu fil amri lil wujub, asal suatu perintah menunjukkan wajib. Berdoa kepada Allah merupakan kewajiban setiap kita kepadanya. Astajib lakum, Allah akan memperkenankan segala permohonan hamba-hambanya. Tidak pernah ada doa yang tidak pernah didengar oleh Allah yang as-sami, dan tidak pernah ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah yang pasti mengkabulkan doa dan permohonan setiap hambanya. Rasulullah ketika tali sandalnya terputus saja, beliau berdoa dan bermohon kepada Allah. Pantas pada ayat ini Allah menegaskan, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang tidak pernah bermohon kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah bersimpuh kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, maka Allah justifikasi sebagai manusia-manusia congkak, manusia-manusia sombong, manusia-manusia yang tidak merasa butuh kepada Tuhannya, dan Allah akan tenggelamkan ke dalam jahanam dalam keadaan hina dina. Semakin banyak diminta, Allah semakin suka kepada kita. Semakin menjauh dari Allah, tidak pernah meminta, Allah semakin benci dan murka kepada kita. Dan karena itu Nabi berkata, doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Dan Nabi membuktikan oleh sejarah ketika menaklukkan Umar bin Khattab, tidak dengan pedang, bukan dengan perang, tetapi dengan doa.
Ya Allah, masukkan salah satu dari dua Umar, maka masuklah Umar bin Khattab ke dalam barisan umat Islam. Ketika Nabi menaklukkan Taif dengan kecongkakannya, Nabi datang ke sana bukan disambut tapi disambit dengan batu sampai berdarah-darah Nabi, sehingga Nabi kembali lagi ke Mekah. Tidak patah semangat. Senjata berikutnya Nabi gunakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi menggunakan kekuatan doa, takluk Taif tanpa perang, tanpa pedang, dengan doa. Siapa yang tidak percaya dengan doa sama dengan tidak percaya dengan pengkabulannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tugas pokok kita. Bagaimana cara melaksanakan tugas pokok itu? Dijawab oleh ayat berikutnya. Untuk melaksanakan na'budu dan nasta'in kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Caranya, ikuti jalan yang lurus, jalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, dilanjutkan oleh para tabi'in, tabi'in yang kemudian diwariskan oleh para alim ulama. Al ulama warasatul anbiya. Maka untuk melaksanakan na'budu dan nasta'in, dekati para ahli ulama, dekati ajarannya, kenali fatwa-fatwanya, ikuti wejangan-wejangannya. Dengan seperti itu kita akan tetap berada pada jalan ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa konsekuensi kalau kita melaksanakan perintah Allah dengan baik, mengaku sebagai makhluk dari Khalik Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dicontohkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilanjutkan oleh para generasi penerusnya yaitu para alim ulama, maka kita akan termasuk kelompok an'amta alaihim, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Yang disebut nikmat adalah syai'un mulaimun fin nafsi wa tuhmadu akibatuhu, sesuatu yang berawal dengan terpuji dan berakhir dengan terpuji. Hidup di dunia dengan ajaran Rasulullah kita menjadi mulia, kelak di akhirat kita menjadi hamba yang mulia di sisi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak mengaku sebagai makhluk Allah, kalau kita tidak merasa di dalam genggaman kasih sayang Allah, kalau kita tidak mengikuti ajaran Rasulullah untuk melaksanakan na'budu dan nasta'in kepada Allah, maka dua kemungkinan. Allah akan kelompokkan kita kepada kelompok al-maghdub ataupun kelompok ad-dhalin, kelompok manusia-manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok-kelompok manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hummul yahud wan nasara, mereka adalah kaum Yahudi dan Nasrani yang Allah murkai dan Allah benci. Oleh karena itu, hadirin sedang Jumat rahimakumullah, melalui khutbah Jumat ini kita bukan sama-sama sering membaca suratul Fatihah, bukan sama-sama mempelajari suratul Fatihah, bukan sama-sama merenungkan tafsir-tafsir suratul Fatihah. Kini di depan kita tertantang untuk menjadi Al-Fatihah yang berjalan. Rasulullah kekasih kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, kunci sukses dunia dan akhiratnya kana khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran, dan beliau menjadi Quran yang berjalan atau jadi empirisasi Al-Quran. Kalau kita sebagai umatnya menuju ke arah situ, kita mulai jadi Quran yang berjalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Pada Jumat ini kita merenungkan surah Al-Fatihah untuk menuju sebuah cita-cita menjadi Al-Fatihah yang berjalan. Dari Al-Fatihah yang berjalan, kemudian kita menjadi Al-Quran yang menjalan. Cara berpikir kita, cara berpikir Al-Quran. Cara berucap kita, cara berucap Al-Quran. Gerak-gerik kita dikendalikan oleh nilai-nilai Al-Quran sebagai rambu-rambu kehidupan kita. Dari situ Al-Quran akan menjadikan syafaat kelak di yaumal jaza. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum sa'idu fid dunya wa akhirah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.